Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang Nah, silahkan dokter. Tafadhol dok, bisa dimulai kajiannya. Tafadhol dok, bisa dimulai kajiannya. Baik, Anda mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat keluangan waktu untuk menuntut ilmu, mempelajari firman-firman Allah, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, serta para sahabat-sahabatnya. Dan insya Allah kita semua, semoga Allah dekatkan kepada Rasul dan para sahabatnya di hari akhir kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Desember 2022, kita berjumpa lagi Ustadz dan para jamaah di dalam kajian Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM Jakarta. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, bekal untuk kita semua, yaitu agar setiap waktu menjadi amal soleh. Dan di tengah-tengah kita sudah ada guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA, Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, saya bacakan sedikit adab kajian online. Yang pertama, para peserta mohon memute-kan audio kita semua. Kemudian yang kedua, para akhwat untuk menonaktifkan video. Dan selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk dengan kegiatan sendiri. Kita ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Ada sesi tanya jawab insya Allah di akhir kajian, nanti peserta boleh langsung bertanya dengan Ustadz, raise hand dahulu, atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Ta'ala, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan tayangan kajian ini disiarkan langsung live YouTube di channel Obsjin, kajian Departemen Obsjin FKUI RSCM. Mungkin itu sebagai pembukaan dari Ana. Sebelum ke Ustadz, saya mengundang Kepala Departemen Dr. Suskan untuk membuka kajian. Kepada Dr. Suskan, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Kamis 15 Desember, kita bisa berkumpul bersama. Yang bulan lalu kita tidak ada kajian ya Dr. Rian ya, karena Dr. Rian bertugas ke Malaysia. Ya Alhamdulillah, kita bulan ini kajian lagi seperti biasa, dan Alhamdulillah kita juga ucapkan Ustadz kita sudah ada, itu guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan semua umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati semua para yang hadir di acara ini, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, karena judulnya juga ini mungkin benar-benar membumi, yaitu judulnya adalah agar setiap waktu menjadi amal soleh. Jadi setiap detik, setiap nafas dari kita amal soleh. Mudah-mudahan
kita hidup di dunia kan kita sudah tahu tujuan kita apa untuk akhirat, yaitu mencari surga, cari akhirat kita, bukan mencari dunia. Tapi kalau mencari dunia, ya kita nggak dapat akhirat. Tapi kalau mencari akhirat, kita dapat dunia. Mudah-mudahan dengan acara pengajian bulanan ini, hati kita menjadi lebih baik, pikiran kita menjadi bersih, dan semata-mata tujuan hidup kita aja hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada semua yang hadir di acara ini. Dan kepada Dr. Yan saya ucapkan terima kasih kepada panitia semua yang telah mensukseskan setiap bulan acara kajian Islam Departemen of Jin. Semoga acara ini terus berlangsung sampai tidak ada putus-putusnya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair tersuskan atas dukungannya pada acara kajian bulanan ini. Selanjutnya, Anda persilakan kepada pembicara kita, narasumber kita, Ustadz Syafiq. Kepada Ustadz Syafiq, Anda persilahkan. Tafadhol masykurah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kemarin habis salat Isya, ana dapat informasi bahwa paman ana meninggal dunia. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau umurnya di bawah abah ana. Abah ana udah 70 dan kemarin sempat sakit dan dikhawatirkan beliau meninggal dunia. Tapi ternyata yang meninggal dunia adiknya yang lebih kecil. Nggak ada yang tahu, jangan. Dan modal orang hidup itu adalah waktu. Sebagaimana kita tahu modal usaha adalah uang, tapi modal orang hidup adalah waktu. Tak terasa sebagian kita umurnya sudah 60 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Dia punya hari-hari yang telah lalu yang gak tahu apakah hari-hari itu sudah dipenuhi dengan ibadah. Atau ternyata hari-hari itu hanya catatan dosa dan nista yang dia lakukan. Hari ini tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Ya, sudah 1444 tahun yang lalu hijrahnya Rasul SAW yang merubah wajah dunia ini. Tapi sebagian kita nggak tahu. Yang dia tahu hari ini adalah tanggal 15 Desember 2022. Ada apa dengan hari ini? Sebagian orang mempersiapkan diri untuk merayakan akhir tahun, perpindahan tahun. Padahal sejatinya bergantinya hari itu mendekatkan kita kepada ajal kita. Seorang kalau ingin berpesta, ya ingin bersyukur. Bersyukurlah atas sebuah kesuksesan. Bukan dengan berkurangnya umur manusia. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Kita sebagai manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita katakan wallahi, warrahman, warabbil ka'bah. Nggak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Tapi Allah sang pencipta, maka bebas bagi dia untuk bersumpah dengan apa saja. Fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Dan tatkala Allah bersumpah dengan sesuatu, biasanya menunjukkan kepada pentingnya sesuatu tersebut.
Coba kita lihat Allah bersumpah wal fajri, demi fajar. Di mana kita setiap hari memulai hari dengan fajar. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Karena selesai fajar kita masuk ke waktu duha. Kemudian Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Kemudian Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, demi malam. Itulah waktu yang selalu kita lewatin dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini? Ya, manusia punya tujuan, punya keinginan, dan semuanya biasanya akan berusaha menggapai cita-cita dan keinginan. Ketika kita punya satu tiket untuk naik pesawat, dengan waktu yang sudah dijadwalkan, maskapai yang sudah ditentukan, di mana tidak akan ada lagi penerbangan setelah itu. Itu adalah penerbangan terakhir. Kalau enggak, kita tidak akan pernah naik pesawat selama-lamanya. Kira-kira apa sikap kita? Kita lihat aja ya, manusia dengan penerbangan yang mungkin bisa berubah, di-reschedule. Mereka butuh persiapan. Mereka datang ke bandara sebelum waktunya. Mereka check-in. Kadang-kala karena takut terlambat, mereka check-in online. Mereka mempersiapkan barang. Dikasih tahu barang yang boleh dibawa hanya 20 kg. Cabin hanya 7 kilo. Semua dipersiapkan dengan matang. Di mana manusia pada waktu mempersiapkan diri, dia benar-benar menghargai waktu dia. Nggak boleh terlambat. Rugi kalau dia terlambat. Bagaimana dengan kehidupan dunia ini, coba? Kita lihat banyak orang-orang yang sudah pergi dan tidak pernah kembali. Kawan kita, orang tua kita, kerabat kita, pergi, nggak bisa kembali lagi. Kita yang masih ada di sini, maukah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu hari Rasulullah SAW mengambil pundakku, dipegang tuh pundak. Dua pundaknya dipegang. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, warga negara asing. Yang terkadang kita lihat warga negara asing itu nggak boleh punya aset di sini, nggak boleh punya ini, nggak boleh punya ini. Iya, warga negara asing. Di mana orang ini suatu hari akan meninggalkan tempat itu. Ya dia sabar. Kalau aturannya dia nggak boleh punya rumah atas nama dia, ya mau ngomong apa dia? Karena dia memang warga negara asing. Nggak boleh punya tempat tinggal yang bagus atau apa, dia numpang. Udah gak ada masalah. Di dunia jadilah orang yang seperti itu. Au abiru sabil. Atau engkau menjadi orang yang transit, pengembara, yang sedang melewati sebuah negeri dan dia akan pergi selama-lamanya meninggalkan negeri tersebut. Kalau warga asing masih tinggal. Kalau pengembara atau orang yang transit, dia nggak tinggal. Ya terkadang dia punya waktu hanya 2 kali atau 3 kali 24 jam. 72 jam dia punya waktu. Kemudian dia akan pergi selama-lamanya. Itu pesan Nabi SAW. Agar kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk diisi amal soleh. Kenapa? Nggak lama Anda di sini. Nggak lama.
Oleh karena itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau memberikan wasiat, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi. Nih, kalau bicara bagaimana memanfaatkan waktu untuk kebaikan, engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi lu. Oh besok, kenapa harus besok? Lu sekarang kau bisa kerjakan. Mau ngaji, mau baca Quran, dan engkau punya waktu sekarang. Jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di waktu pagi dan engkau punya kesempatan, punya waktu luang, manfaatkan, jangan nunggu sore. Karena boleh jadi sore hari ada berita duka yang membuatmu tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Boleh jadi sore hari ada kesibukan yang membuatmu tidak bisa mengerjakan yang ingin kau kerjakan. Manfaatkan waktu. Wa khudh min sihhatika limaratik. Ambillah dari masa sehatmu untuk persiapan ketika kau sakit. Kita nggak tahu siapa. Kita lihat dokter ya, yang begitu pintar, yang punya ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kadang-kadang dia sakit juga. Bahkan dengan penyakit yang dia ngobatin orang lain. Maka manfaatkan. Ketika sehat, bagaimana waktu sehatmu ini, persiapan kalau engkau sakit nanti. Engkau kalau sakit nggak bisa umroh, engkau kalau sakit nggak bisa puasa sunnah, engkau kalau sakit nggak bisa ke masjid, engkau kalau sakit nggak bisa datang kajian, engkau kalau sakit nggak bisa silaturahim, engkau kalau sakit sulit berbakti sama orang tua, engkau kalau sakit nggak bisa, banyak hal yang menghalangimu ketika engkau sakit. Maka manfaatkan waktumu ketika engkau sehat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min hayatika limautika. Rahul Bukhari. Dan ambil dari masa hidupmu, waktu hidupmu untuk kalau engkau mati. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau udah mati, putus amalannya. Illa min salat. Kecuali 3. Yang pertama apa? Ilmin yuntafa' bih. Ilmu yang diambil manfaat. Au sedekatin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Nah, ketika engkau hidup, bagaimana engkau punya 3 amalan ini? Ajarkan ilmumu dengan ikhlas. Berikan manfaat kepada umat manusia dengan ikhlas. Tabung hartamu untuk menjadi wakaf, sedekah yang mengalir. Dan buat anak yang banyak. Didik dengan baik. Agar mereka mendoakan. Ini nih. Waktu kita. Amal soleh siapa? Ketika engkau punya anak 5 soleh semuanya. Punya anak 3. Masya Allah. Akan terus mendoakan dirimu. Ahibati fillah. Cuma memang. Berat jemaah. Menjadikan waktu kita semua berisi amal soleh itu berat. Beratnya kenapa? Karena kita sering tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tadi Dr. Suskan di awal nyebutin. Yang cari akhirat dapat dunia. Yang cari dunia nggak dapat akhirat. Kenapa? Karena dunia ini artinya rendah. Kalau kita cari yang tinggi, yang rendah ikut. Tapi kalau kita cari yang rendah, yang tinggi nggak bakalan ikut lah. Coba kita berpikir. Yang cari dunia, dunia itu artinya yang rendah. Nggak akan dapat akhirat. Tapi kalau engkau cari yang tinggi, otomatis yang rendah ini dapat. Allah mengatakan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah. Maka agar waktu kita berisi amal soleh, kita harus tahu. Tahu apa? Tahu mana yang hanya main-main. Mana yang hanya senda gurau. Mana yang hanya guyonan.
dengan yang mana yang serius. Kita kan kadang kala jamaah, kalau dikata ini serius loh, akhirnya kita sungguh-sungguh. Kalau dikata ini cuma senda gurau, cuma permainan, ya udahlah, cuma main-main aja. Jadi nggak perlu serius. Jangan sampai di saat kita seharusnya serius, kita malah main-main. Atau sebaliknya, di saat main-main kita serius. Ini yang kita lihat banyak manusia, serius dengan permainan. Serius banget. Semangat. Sungguh-sungguh. Tahu-tahu setelah setelah selesai semuanya, ternyata cuma main-main. Iya. Maka jangan serius dengan yang main-main. Itulah kehidupan dunia. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca ayat ini. Rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid 20. Nah, Allah berikan informasi yang cukup jelas. I'lamu. Ini maklumat dari Allah. Tentang hakikat kehidupan dunia. La'ib, bermain-main, senda gurau, orang berhias ya. Kita lihatlah orang kalau berhias itu berapa lama sih? Kalau bicara perempuan umpamanya, dia bersolek, dia berangkat ke salon, ya dia jadi cantik. Berapa lama? 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari? Enggak. Nanti dia sampai rumah dia akan hapus semua. Perhiasan. Tafakhur, berbangga-banggaan di antara mereka dengan hartanya, dengan kekayaannya, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Seperti apa? Seperti air hujan. Ini sekarang musim hujan, kita dapat melihat ya bagaimana padi ketika mereka nanam padi ya. Ya Allah, senangnya warnanya hijau. Berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Kemudian setelah itu menjadi kuning, kering, hancur, dibakar, selesai. Ya, itulah kehidupan dunia. Allah kasih tahu. Di akhirat ini yang seharusnya serius kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Di situ ada azab atau ada kenikmatan. Adapun kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Orang dapat duit ya Masya Allah. Seperti orang lagi main game ya. Kita lihat ya. Anak-anak main game semangat. Dia dapat duit lagi, dapat duit lagi, dapat duit lagi. Terus dia pindah ke level selanjutnya. Terus capek dia tidur. Selesai. Itu permainan. Tapi terkadang orang ini serius yang seharusnya bermain.
Tapi bermain di waktu yang seharusnya dia serius. Kita lihat tuh, orang yang sudah berhasil mengumpulkan harta dengan jumlah yang fantastis, meraih karir yang tertinggi, atau menjadi orang nomor pertama, setelah itu mau kemana? Mau kemana? Tapi sebagian kita nggak percaya dengan janji Allah yang seharusnya kita serius. Ya. Allah berfirman di surat Fatir ayat 5. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Fatir ayat 5. Nah, Allah panggil ya ayuhan nas. Janji Allah itu benar. Akan ada kehidupan setelah ini. Di situ akan ada nikmat buat yang beramal soleh. Di situ akan ada azab buat mereka yang tidak mau nurut dan mengerti. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita udah lihat kehidupan dunia ini. Wallahi jemaah, ketika kita makan ikan. Orang yang makan ikan ya, bagaimana dia capek makan ikan, kadang kala kena durinya. Orang mau makan kepiting, dia harus capek membuka cangkangnya. Hadhil hayatud dunya. Maka jangan berpikir untuk hidup selama-lamanya di sini. Engkau punya waktu yang terbatas, yang gak bisa terulang. Seperti tiket pesawat tadi, gak bisa engkau beli lagi. Ketika udah habis, selesai. Hangus sudah. Waktu kita juga seperti itu. Kita lihat ada fulan, ya Allah fulan ini umur 30 tahun Ustaz. Masih sehat, masih gagah, mati Ustaz. Mungkin dia punya cita-cita. Mau bertobat ketika umur 40 tahun. Mungkin dia punya cita-cita untuk berangkat haji. Tapi ternyata dia belum melaksanakan itu, ajal udah tiba. Jamaah rahimakumullah. Kehidupan dunia ini menggoda. Sehingga kalau kita lihat nanti pada hari kiamat. Ketika janji Allah tunaikan. Ketika didatangkan api neraka. Apa yang terjadi dengan manusia? Allah ceritakan kejadian masa yang akan datang. Agar kita yang hidup sekarang ini mengisi waktu kita dengan amal soleh. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Fajr ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma'idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang artinya, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Al-Fajr 23-24. Barakallahu fiik. Itu yang akan dikatakan oleh manusia. Baik oleh orang yang tekun beribadah atau orang yang suka bermaksiat. Dua-duanya akan menyesal. Yang rajin ibadah dia akan mengatakan, kenapa aku gak tambah ibadahku? Kenapa aku gak tambah? Kalau umpamanya dia biasa baca Al-Quran ketika di dunia 1 lembar. Nanti pada hari kiamat dia menyesal, kenapa kok gak 2 lembar? Kenapa kok gak 3 lembar? Karena kita tahu 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Itu orang-orang yang taat pun menyesal.
Karena masih ada waktu dalam hidup dia yang belum diisi ibadah. Dia punya kesempatan. Karena kita lihat nih, ada orang-orang yang rajin, taat, tekun ibadah, tapi hanya yang wajib-wajib doang mungkin dia kerjakan. Duha dia cuma 2 rakaat, padahal dia mampu untuk 8 rakaat. Salat malam, dia mampu sebenarnya 11 rakaat. Tapi malah dia gunakan untuk nonton bola umpamanya. Adapun orang yang suka berbuat maksiat akan lebih menyesal lagi. Bagaimana cara kita menjadikan setiap waktu kita menjadi amal soleh? Maka yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Apa sih ambisi kita? Kalau ambisi kita sudah akhirat, alhamdulillah. Orang bekerja pun cari duit bernilai ibadah. Seorang suami yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya, jadi ibadah waktu kerja dia. Asalkan kerjaannya halal. Asalkan tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Asalkan dia mengikhlaskan niatnya mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang kali kita sampaikan cerita Nabi SAW. Tatkala ada seorang pemuda yang bekerja dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Sebagian sahabat mengatakan laita hadza fi sabilillah. Andai kata yang seperti ini itu di jalan Allah, digunakan untuk perang, untuk berjihad, bukan untuk cari makan, untuk cari nafkah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, in kana kharaja yas'a. Ini bicara ambisi dan niat. Kalau orang itu keluar rumahnya, bekerja, berusaha dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua renta atau kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah gitu loh. Keluar rumahnya dia terhitung fi sabilillah. Pulang terhitung fi sabilillah. Atau dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar terhindar dari perbuatan dosa, fahuwa fi sabilillah. Padahal dia cari dunia, tapi tujuannya benar. Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya'an wa mufakharatan. Seperti tadi yang disebutkan di surat Al-Hadid. Dalam rangka berbangga-banggaan, pamer. Tujuannya itu dia bekerja. Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalannya syaitan. Maka tolong niat, ambisikan akhirat. Niatnya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Engkau bekerja silahkan. Loh, aku kerja tapi kan ingin punya rumah bagus, silahkan. Tapi jangan sampai tujuannya ria, pamer, berbangga-bangga dengan orang. Karena akan jadi di jalan syaitan. Ya, na'udzubillah. Yang kedua, dalam semua kondisi, hendaklah engkau senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Apapun pekerjaanmu. Coba contoh ya. Dokter lah. Dokter ini, ya kalau bicara sholat 5 waktu. Sholat sunnah ada qobliyah, ada ba'diyah. Mungkin ada sholat duha. Tapi sisanya ya harus ngurusin pasien. Obatin orang, kadang-kala operasi. Ada banyak. Sehingga dia pada saat itu tidak bisa sholat. Karena sholat sebuah ibadah yang memerlukan kondisi tertentu. Tapi ada amalan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia tanpa batasan waktu, tempat, dan kondisi. Apa? Zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. 24 jam kau bisa lakukan itu. Ya. Tanpa memerlukan biaya. Tanpa menguras energi. Tanpa butuh kondisi tertentu. Engkau hanya butuh menguatkan hatimu. Membasahi lidahmu. Lalu menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ketika datang seorang sahabat. Mengatakan kepada Nabi SAW. Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini udah banyak. Oh, suruh ini. Ada banyak tuh. Aku udah berat gitu mengamalkannya. Tolong kau kasih tahu aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka
Rotban bidzikrillah. Lisanmu engkau jaga untuk tetap basah mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Ahzab ayat 41. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, Al-Ahzab 41. sebanyak. Lidah ini nggak bertulang. Makanya orang itu bisa ngomong ya, Mah. Ngomong. 1 jam, 2 jam ya. Kadang-kadang ngobrol di kafe. Mereka sebagian orang itu. Atau ngobrol di rumah. Dari habis isya sampai tengah malam. Nggak capek ngomong. Maka Allah arahkan agar kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Innallaha lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman. Allah tidaklah memerintahkan kepada hambanya dengan sebuah perintah, melainkan perintah itu ada batasan yang dimaklumi. Kemudian Allah memberikan uzur buat orang dalam kondisi yang memang dia ada alasan untuk meninggalkan perbuatan itu. Nggak mampu, nggak kuat. Ghairat dzikir, kecuali zikir. Fa innallaha lam yaj'al lahu haddan yantahi ilaih. Allah tidak memberikan batasan yang di akhir itu berhenti berzikir. Nggak ada. Dan tidak ada orang yang dikasih alasan untuk meninggalkan zikir. Kecuali orang yang terpaksa meninggalkan, orang pingsan umpamanya. Nggak bisa apa-apa. Maka Allah katakan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Ingatlah kepada Allah dalam kondisi berdiri. Duduk wa ala junubikum, dalam kondisi rebahan berzikir. Bayangin ya. Mau berdiri, mau duduk, mau rebahan, apapun kondisimu, berzikir. Maka Allah perintahkan kita berzikir siang, malam, di lautan, di daratan, dalam perjalanan, nggak perjalanan, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, mau terang-terangan, mau sembunyi, dalam semua kondisi. Allah perintahkan untuk berzikir. Andai kata jemaah, andai kata ada orang yang dikasih dispensasi untuk berhenti berzikir, pasti Allah berikan dispensasi kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini ketika dikasih kabar gembira mau punya anak yang namanya Yahya, Nabi Zakaria itu minta tanda. Tandanya apa? Aku ini mau dapat anak gitu. Maka dikatakan Allah tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Engkau tidak akan dapat berbicara sama manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Jadi nggak bisa ngomong. Kecuali dengan isyarat. Lalu apa kata Allah? Wadhkur rabbaka katsiran. Banyaklah kau berzikir mengingat Allah. Bayangkan, padahal nggak bisa ngomong ya. Tapi diperintahkan untuk mengingat Allah yang banyak. Subhanallah. Dan dalam kondisi perang pun Allah perintahkan, dalam kondisi perang yang berkecamuk ya. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Kalau kalian berjumpa dengan musuh, tetaplah kalian, tegarlah kalian, dan ingatlah Allah katsiran, yang banyak. Ini yang bisa kita lakukan dalam semua kondisi. Kalau bicara bagaimana waktu kita menjadi amal soleh, engkau naik MRT ya, engkau mau naik pesawat, engkau mau naik kereta, engkau naik bus, naik mobil, naik apa? Naik motor di jalan Jakarta yang macet, engkau bisa mengingat Allah. Nggak ada alasan untuk tidak berzikir. Mau dalam kondisi bersuci, dalam kondisi tidak suci,
Fadhkurullaha dzikran katsira. Ahibati fillah. Kita bekerja cari harta. Ada waktu-waktu tertentu kita harus berzikir dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Salat Jumat deh. Besok Jumat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Jumat ayat 9 dan 10. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah 9-10. Subhanallah, kita lihat jamaah. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, bersegeralah. Kemana? Ila zikrillah. Menuju kepada zikrullah, mengingat Allah. Oke, sekarang orang bekerja sibuk, Jumat dengar adzan langsung berangkat ke masjid. Itu lebih baik. Tinggalkan jual beli, tinggalkan perniagaan. Nggak lama aja mah. Nggak tiap hari kita disuruh kayak gitu. Jumat tuh ada ceramah, dengerin, itu lebih baik. Kalau kalian tahu. Baik, selesai Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Tetap di masjid sampai asar, sampai maghrib? Lah, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silakan bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia dari Allah. Setiap orang hendaklah tertanam di benak dia bahwa ketika dia mengais rizki, dia sedang mencari karunia dari Allah. Yang punya bumi ini Allah. Yang ngatur rizki itu Allah. Kita bekerja dimanapun, tetap yang kasih rizki Allah. Jadi keluar dari masjid, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Sehingga yang ada di benak kita Allah. Engkau dapat rezeki sebanyak apapun itu dari Allah. Terus wadhkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah yang banyak. Ini yang bisa dilakukan. Kalau bicara memenuhi waktu kita dengan amal soleh, keluar dari masjid, mengingat Allah Azza wa Jalla, di tempat kerja kita, naik kendaraan ingat Allah, masuk rumah ingat Allah, masuk kamar mandi ingat Allah, makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah, dalam semua kondisi mengingat Allah yang baik. Sehingga seorang muslim ketika dia bekerja dan ingat sama Allah, gak perlu itu CCTV. Gak perlu ada pengawasan. Karena dia ingat sama Allah. La'allakum tuflihun. Tapi yang terjadi, seperti yang awal tadi disinggung, banyak orang serius di waktu main, main di waktu serius. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun. Ayat 9 sampai 11. Nah, tafadhal dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafikun 9-11. Kita lupa dengan Allah, maka dia adalah orang yang merugi. Kemudian Allah ingatkan kita dengan urusan harta yang kita cari nih. Allah suruh kita infakkan itu harta. Mau dibawa kemana itu harta? Jangan sampai engkau mati masih sisa banyak dan engkau nggak dapat manfaat. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, terus apa yang dia inginkan? Dia kepingin waktunya ditambah. Karena ternyata waktu dia nggak dipenuhin dengan ibadah. Dia ingin ditambah waktunya. Terus kepingin apa dia? Kepingin sedekah. Karena sayang dengan harta yang dia kumpulkan, dengan keringat yang dia kucurkan, dengan kelelahan selama ini, bertahun-tahun dia bekerja, dari sejak lulus kuliah sampai umur 30, 40, 50, 60 tahun dia kumpulkan tuh harta, kemudian dia mau tinggalkan semuanya. Dia nggak ingin. Tapi yang jadi masalah, waktu dia sudah habis. Habis waktu dia. Dia minta ditambah, nggak bisa. Kita nih yang masih punya waktu, manfaatkan waktu kita. Isi dengan ketaatan. Sebagian salafus soleh itu, kalau dikatakan kepada dia, engkau mati nanti malam, dia nggak bisa nambah amalannya. Karena semua amalannya udah disetting, diisi dengan amal soleh. Waktu dia udah amal soleh. Dia nggak bisa nambah amalan. Sedangkan kita mungkin kalau dikatakan besok engkau meninggal dunia, maka akan banyak hal yang kita tinggalkan. Kita mungkin tidak akan pegang handphone, kita tidak akan jalan-jalan, kita tidak akan ini itu. Kenapa? Karena kita tahu banyak waktu kita yang hanya permainan belaka. Hanya senda gurau. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin."
Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kau tua. Artinya di masa muda kita punya energi, kita punya semangat yang tidak sama dengan di masa tua. Anak-anak muda Masya Allah dia bisa mendaki gunung, bahkan berhari-hari dia di sana dengan makan mungkin seadanya, maka manfaatkan masa mudamu untuk berpuasa. Ya, manfaatkan masa mudamu untuk datang kajian, untuk menuntut ilmu. Karena kau punya energi yang lebih. Manfaatkan masa mudamu untuk berangkat umroh, berangkat haji, untuk berjihad jalan Allah Azza wa Jalla. Wa sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Ya kita nggak tahu jemaah. Kata dokter tuh kalau sudah umur 40 tahun, makannya sudah mulai berpikir. Tidak lagi mengikuti perutnya. Tapi dia mulai mengatur. Mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Maka ketika engkau sedang sehat, manfaatkan waktumu. Wa ghinaka qabla faqrik. Ghinak. Masa kayamu. Engkau lagi punya nih sebelum kau miskin. Allah kita nggak tahu. Sekarang yang punya duit, manfaatkan tuh hartamu dalam ketaatan kepada Allah. Bisa bantu orang, bisa menolong orang lain ya. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum kau sibuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'idha faraghta fansab. Kalau engkau sedang kosong, udah menyelesaikan sesuatu, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan akhirnya nganggur. Nggak ada cerita nganggur dalam Islam. Gimana engkau nggak ada anak nganggur sekarang? Loh, nggak ada cerita nganggur. Manfaatkan waktumu untuk amal soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Atau juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inni la akra an arasyab sabahlan. Aku tuh nggak suka ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dia sibuk dengan pekerjaan dunia dan juga nggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Nggak ada. Artinya kalau bekerja yang menghasilkan dunia, dapat duit kayak. Dia ini enggak. Wala ada manfaat duniawi, wala ada manfaat akhirat. Faragh. Masa luangmu sebelum engkau sibuk. Jadi ketika kita punya waktu kosong, waktu istirahat, off nih, lagi liburan, manfaatkan. Dan Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia terpedaya. Artinya dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. 2 nikmat nih. Apa 2 nikmat itu? Yang pertama as-sihha, yang kedua al-faragh. Masa sehat. Dan yang kedua, waktu kosong, waktu luang. Biasanya orang kalau punya waktu luang, digunakan untuk nonton, untuk main-main. Padahal kalau engkau gunakan untuk baca Quran, mungkin sudah 1 juz engkau baca. Engkau gunakan untuk silaturahim, udah berapa banyak pahala yang kau dapatkan. Engkau gunakan untuk membantu orang lain, Masya Allah. Faraghaka qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum engkau sibuk. Tapi kebanyakan kita kalau sedang kosong santai. Santai lah. Tahu-tahu akhirnya datang kesibukan. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu kosong itu. Wa hayataka qabla mautik. Dan hayatmu sebelum engkau mati. Setiap matahari terbenam jamaah. Itu menunjukkan waktu kita semakin sedikit. Setiap berganti tahun, orang sibuk dengan kalender Masehi, kita lupa dengan kalender Hijriah. Engkau itu bertambah dekat kepada kematian. Maka hendaklah kita suka bermuhasabah. Setiap orang melihat catatan dia. Biasanya akhir tahun nih, sibuk-sibuknya orang. Mau tutup buku, ini, itu semua dikejar target ya. Engkau juga akan tutup buku. Hanya saja tutup buku kita bisa datang tiap saat. Bisa datang malam ini. Bisa datang esok hari. Gak kenal umur. Gak kenal waktu. Gak kenal tempat. Gak kenal jabatan. Gak kenal status. Enggak. Dia datang.
Maka bagaimana kita senantiasa bermuhasabah, melihat catatan kita. Udah benar belum? Waktu kita isilah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling mudah adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Atau engkau istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau engkau baca rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau engkau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, doanya Nabi Yunus. Engkau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa saja yang bisa engkau baca, engkau baca. Pulang kerja, macet Jakarta, manfaatkan nih. Waktu macet itu waktu luang. Engkau nggak ngapa-ngapain. Apa? Ya udah berzikir. Paling tidak kita mengingat Allah di waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan. Ya umpamanya zikir petang, zikir pagi ya, naik kendaraan, masuk rumah umpamanya. Dengan cara seperti itu kita akan dijaga. Zikir ini akan menjaga kita dari tipuan setan. Dan kita juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang lupa sama Allah, Allah akan membuat orang itu lupa sama diri dia sendiri. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, enggak mengingat Allah orang ini. Hukumannya apa buat orang itu? Allah bikin orang itu lupa dengan diri dia sendiri. Makanya terkadang kita lihat ada orang bekerja bukan buat dirinya jemaah. Dia sudah lupa dengan manfaat dirinya. Entah dia bekerja buat siapa. Terus dia numpuk harta siang malam, capek lelah, lupa dengan diri dia sendiri. Jangan sampai. Ini hukuman yang paling menakutkan, di mana orang lupa sama dirinya. Kenapa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Terkadang dia lebih buruk daripada binatang. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Dari semukan lagi Ustadz, karena sudah jelas ya Ustadz ya. Ini yang bertanya sudah banyak Ustadz dari raise hand ataupun dari kolom chat. Nah, persilakan dulu yang dari raise hand pada partisipan Mia. Silahkan bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Hayakillah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa hayyakillah. Nah, Ustadz, afwan, izin bertanya mungkin di luar tema. Ini Ustadz kan qadarullah kan Ana baru diajak suami pindah ke rumah mertua dan qadarullah baru tahu kalau mereka itu ternyata seorang dukun Ustadz. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah. Nah Ustadz, terus kan ini maksudnya suami itu kan selalu bilang, maksudnya itu ya kami tuh harus patuh sama suami, yes memang ridhonya Allah ada di suami, yes gitu-gitulah, intinya selalu mengatasnamakan itu. Lah ketika Ana larang kayak seumpama orang tua minta tolong belikan kembang kalau pas malam Jumat gitu loh Ustadz, itu Ana larang gitu, dia malah marah-marah, katanya Ana nggak nurut sama suami, maksudnya katanya anak nanti nggak dapet ridhonya suami. Terus gitu kemudian kan orang tua ya qadarullah memang mereka nggak sholat sama sekali Ustadz. Dan Ana juga sudah pernah mengingatkan, tapi ya jawabannya di luar nalar lah. Jadi saya tuh kayak benci sekali gitu loh Ustadz sama mertua itu Ustadz. Seharusnya gimana ya Ustadz saya, sedangkan saya tuh tiap hari tinggal di sana, ketemu dengan mereka, terus ya dengan keadaan yang ya Allah gitu. Aduh gimana, bingung gitu loh Ustadz. Allahu Akbar. Ya, jazakallahu khairan ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah ya, ada orang-orang yang lupa sama mengingat Allah. Sehingga hukumannya Allah bikin dia lupa dengan diri dia sendiri. Dengan yang manfaat buat dia lupa.
Seorang dukun tadi disebutkan ya, bagaimana mertuanya dukun yang sholat, enggak. Akhirnya dia nggak tahu dia hidup untuk apa. Terus pertanyaan tadi, bagaimana sikap istri terhadap suami yang mungkin suami ya mau nurut sama bapaknya, tapi terkadang lupa bahwasanya ketaatan kepada siapapun ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu kata Nabi SAW dalam hal kebaikan. Yang di situ tidak ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Anak wajib berbakti sama orang tuanya. Wajib nurut dan patuh sama orang tuanya. Istri sama suaminya. Nah, tapi semua itu dalam lingkup kebaikan. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, Allah akan murka. Apa sikap istri sekarang? Ya, istri berusaha untuk menyampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Ya. Duduk sama suaminya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan orang tuanya. Itu kalau suami ingin menyelamatkan orang tua. Mungkin sang istri cari waktu yang tepat untuk ngobrol tentang strategi agar orang tua dapat hidayah. Kalau dikatakan tadi punya ritual-ritual tersendiri di malam Jumat. Nih malam Jumat ini kayaknya malam ini mungkin akan nyuruh anaknya beli kembang untuk bikin ritual tertentu. Maka sang anak nggak boleh taat sama orang tua. Karena kalau sudah ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Yang menciptakan kita Allah. Itu yang lebih harus ditaati. Doakan mertuanya. Dan mungkin kalau dikatakan sudah nyuruh. Jadi jangan bicara disuruh sholat ya. Orang itu kalau dia belum percaya sama Allah ya. Dia nggak yakin sama Allah. Gimana mau disuruh sholat? Maka diajak bagaimana orang tua ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memiliki segala-galanya. Lalu bagaimana diajak dia mentauhidkan Allah dari sisi dialah yang berhak disembah. Kalau mau minta-minta sama Allah, memohon-mohon sama Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan tentang kekuasaan Allah. Sehingga nanti kalau dia sudah imannya benar, diajak sholat, insya Allah mau. Tapi kalau sudah bermasalah di tauhidnya, gimana mau diajak sholat dia? Maka perbaiki tauhidnya terlebih dahulu, keimanannya sambil didoakan ya. Semoga Allah masukkan ke surga. Allah Azza wa Jalla dengan hidayah yang diberikan. Adapun istri tadi tetap kepada suaminya selama dalam hal kemaksiatan dia nggak boleh taat. Karena Allah lah yang lebih harus ditaati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, ada ke penanya kedua yang sudah resen dari awal nih, Ibu Umu Zahra. Silakan jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Afwan, menyambung pembicaraan Umu tadi mengenai ibu mertua. Saya sendiri juga merasakan bahwa saya kan punya anak dari suami ya Ustadz. Beliau itu, anak saya itu nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau apa aja pokoknya. Yang seperti Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya dia melakukan hal dunia juga enggak, akhirat juga enggak, bermalas-malasan. Sedangkan mendekati sholat Jumat itu saya ingatkan anak saya, tapi tambah marah, tambah bantah. Sementara dia bilang ke mbahnya itu, menyampaikan kalau dia saya usir dan sebagainya. Terus sekarang neneknya itu marah sama saya sama suami. Nah, gimana harusnya sikap saya Ustadz? Sikap suami gimana sebenarnya? Sikap suami ibu? Kalau sikap suami sih alhamdulillah nerima saya maksudnya. Karena kan tujuan saya hanya untuk mengajak ibadah. Ayo, ini sebentar lagi sholat Jumat, siap-siap. Nggak, suami nggak ngajak dia ke Jumatan atau gimana? Soalnya waktu itu suami saya lagi kerja, jadi saya di rumah, gitu kan Ustadz. Siap Nah, Ibu. sekarang si mertua saya tuh marah sama saya. Nah, saya kalau didiemin itu kan merasa nggak enak gitu kan Ustadz. Saya sampai ya Allah gimana ya saya harus gimana Ustadz? Subhanallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Naam jamaah. Allahu Akbar ya. Hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian orang diuji sama anaknya. Apa yang harus dilakukan?
Yang pertama, hendaklah kita memperbaiki hubungan kita sama Allah SWT. Anak-anak yang tidak taat, yang nggak nurut, boleh jadi ada peran orang tua yang tidak dilaksanakan dalam rangka mendidik anak tersebut. Atau boleh jadi orang tua sudah maksimal ya, tapi itu ujian dari Allah SWT. Ada orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan baik ya, diajarin sholat sejak umur 7 tahun ya, diajarin ketaatan sampai umur 10 tahun, sampai dia benar, tahu-tahu dia bermain di luar atau sekolah di luar sehingga dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Sebagaimana kita semua tahu bagaimana Nabi Nuh ya mendidik anaknya dengan baik, tapi akhirnya anaknya tetap tidak mau nurut sama Nabi Nuh. Istrinya juga seperti itu. Jadi kalau ibu sudah maksimal, maka sekarang yang perlu dimaksimalkan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana salah seorang dari salafus soleh, dia berdoa mengatakan, ya Allah, aku sudah mendidik anakku, ya Allah, aku sudah nggak tahu caranya bagaimana, ya Allah, aku minta Engkau yang mendidik dia, ya Allah. Jadi benar-benar memohon kepada Allah SWT. Yang kedua, kalau bicara tadi ada salah faham sama mertua ya. Kadangkala yang namanya nenek itu cinta banget sama cucunya. Sehingga kalau cucunya dimarahin, diapain, dia juga ikut marah, dia ikut sakit hati. Maka mungkin kau perlu minta maaf sama mertua. Minta maaf kalau memang caramu salah, engkau minta petunjuk dari mertua. Jadi dudukkan mertua sebagai guru. Karena dia udah pengalaman didik anak, mau sampaikan kepada dia, ibu tolong aku dikasih arahan, gimana caranya supaya fulan ini taat sama Allah. Kalau mungkin anak gak mampu ngasih nasihat, minta nenek ya kasih nasihat kepada dia. Soalnya ada orang-orang yang kalau dikasih nasihat itu nggak dengar kecuali dari fulan. Kalau kita ngasih nasihat dia nggak mau dengar, ya udah kita pakai tangan orang lain, kita pakai lisan orang lain sambil terus didoakan. Dan intinya memang harus sabar, karena ketika kita baik sendiri, semua orang suka sama kita. Tapi tatkala kita sudah memperbaiki orang lain, maka yang ada kita harus sabar. Karena orang-orang pada gak suka sama kita. Orang itu gak suka diurusin ya. Diperbaiki gak suka. Dia maunya dibiarkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Sebelum kita ke chat, Bu Putri Widya, Anda persilahkan. Iya, baik dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, saya kan sebagai wanita pekerja ya Ustadz ya. Saya juga belum lama, sebenarnya baru hampir 2 tahun pindah ke, dulu kan saya masih di metro, itu hitungannya kabupaten. Nah sekarang saya sudah pindah ke kota, ke daerah Bandar Lampung kota. Siap. Nah, qadarullah saya itu punya teman satu rekan kerja, satu ruangan itu non-muslim Ustadz. Siap. Nah, selama ini hampir 2 tahun itu sering sekali telepon-teleponan, tapi saya pribadi tahu itu teleponannya tidak dengan suaminya sendiri. Walaupun dia tidak memberitahu, tapi dari istilahnya, walaupun saya sudah menggunakan headset selama ini ya Ustadz ya. Iya. Itu sudah masih terdengar, dengan tidak sengaja saya mendengarnya. Kemudian baru sekiranya dua minggu inilah kurang lebih saya menegur dia. Cuman saya menegurnya memang lewat WhatsApp supaya istilahnya teman rekan kerja kantor yang lain tidak tahu dan tidak mau menimbulkan istilahnya keributan, takutnya tidak terima atau bagaimana Ustaz. Nah, cuman dari jawaban dia itu intinya saya itu dikira mengurusi urusan pribadinya dia sendiri. Nah, intinya tidak terima ya dengan nasihat saya. Karena saya selama ini bingung kalau dia sedang teleponan dengan istilahnya lawan jenis yang bukan suaminya sendiri itu, saya itu bingung harus meninggalkan ruangan. Kalau saya meninggalkan ruangan itu butuh waktu yang lama. Kalau sekiranya saya kembali sekiranya 10 menit, kadang ke toilet terus melipir dulu ke ruangan lain, itu masih telepon-teleponan dan kayak tidak ada rasa pedulinya sama sekali gitu dengan saya gitu. Nah, sudah saya tegur tapi intinya
teman itu tidak mau terima gitu. Nah, bagaimana ya Ustadz, istilahnya saya harus bagaimana gitu, karena serba bingung sih Ustadz, karena Iya. yang saya nasihatin pun bukan istilahnya akidahnya tidak sama gitu Nah, Ustadz. Masya Allah, Fikum. barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Jazakallah. Wa fiik wa barak ya. Masya Allah jamaah. Ya ini menjadi hal yang penting ya. Kepedulian kita kepada sesama. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang umat Islam ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa yang dilakukan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang itu memang nggak suka tadi. Ana udah sebutkan kalau kita sudah memperbaiki orang ya, orang itu nggak suka karena dianggap kita mencampuri urusan mereka. Nah, cuma kalau bicara dia non Muslim, yang pertama dalam agama dia pun ana rasa hal itu nggak boleh gitu, sama. Tapi bagaimana cara kita mengajak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kesempatan. Jadi kesempatan kita jamaah yang mungkin bekerja di situ ada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kekufuran ya. Jadi kalau dibandingkan dosa dia selingkuh umpamanya, dosa dia berzina dengan dosa dia syirik, maka nggak ada apa-apanya perzinahan itu. Karena dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni itu syirik. Maka sebelum bicara tentang tadi masalah dia mungkin selingkuh, bagaimana engkau mengajak dia kepada Allah SWT? Dengan cara apa? Mungkin kau bisa bagi buku sama dia. Kasihkan ini ada buku nih tentang Islam. Mungkin kau mau baca ya. Seperti itu. Jadi lebih kepada mengajak dia kepada Islam dulu. Tapi bukan berarti kemungkaran yang terjadi dibiarkan. Enggak. Tetap itu sebuah kemungkaran. Tapi ada kemungkaran yang lebih dahsyat yang dilakukan sama mereka. Ini mungkin banyak dilupakan sama kita jemaah. Kita bicara, kita hidup toleransi. Karena di antara bentuk toleransi kita bagaimana kita menyelamatkan orang-orang itu dari bencana. Kalau ada banjir yang akan datang dan kita tahu orang ini berpotensi tenggelam, maka kita akan ingatkan orang itu. Atau kita akan pegang tangannya, kita tarik menyelamatkan dia dari banjir. Bagaimana dengan api neraka? Apakah kita akan membiarkan dia dengan dalih toleransi? Maka mungkin kita perlu lakukan, dan sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan. Kalau tadi ibu yang bertanya kemudian merasa dia nggak suka, ya udah, tugas kita hanya menyampaikan. Kita mengingkari kemungkaran yang pertama dengan tangan kita, nggak mampu dengan lisan kita, nggak mampu dengan hati kita. Dan insya Allah ibu sudah menjalankan yang apa diwajibkan bagi setiap muslimnya untuk ingkarul munkar. Hanya saja mendakwain dia kepada tauhid itu yang lebih utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik Ustaz, karena pindah ke kolom chat nih, karena juga udah banyak nih Ustaz di kolom chat. Ini ada yang menarik Ustaz, pertanyaan dari Ummu Nabila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan bagaimana hukumnya kalau kita mengikuti kajian offline ataupun online di jam kerja Ustaz? Mungkin ini pengen menjadikan waktunya menjadi amal soleh dengan menuntut ilmu, tapi di jam kerja. Bagaimana Ustaz mensiasatinya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu mereka terikat dengan perjanjian yang dibuat di antara mereka. Jadi kalau bicara orang bekerja, perjanjian orang bekerja itu macam-macam. Ada bekerja nggak boleh pegang handphone, ya udah kita nggak boleh pegang handphone. Karena kadangkala ada aturan nggak boleh pegang handphone. Ada yang aturan bekerja boleh, tafadhol, yang penting kerjaannya selesai. Bahkan ada orang yang waktu bekerja, dia yang penting standby di kantor. Mau ngapain, pokoknya standby di kantor. Ketika ada tugas baru dikerjain. Berarti dia punya waktu bebas. Karena kantor memang hanya menugaskan dia harus ada di tempat. Mau buka komputer kayak, mau ngobrol, mau apa, yang penting ada di tempat. Jadi tergantung bagaimana tabiat kerjaan dia.
Kalau ternyata tugas kantor tadi mewajibkan kita untuk mengerjakan tugas ini, sehingga kalau kita dengarkan kajian tugas ini tidak akan selesai, nggak boleh kita. Sehingga seorang muslim itu harus paham tentang fikih prioritas. Mana yang jadi kewajiban, mana yang jadi anjuran. Makanya pihak kantor mengatakan, kalau engkau sudah selesai tugasmu, silahkan. Nggak apa-apa. Mau ke kantin kek, mau ngopi, fadol. Asalkan tugasnya udah selesai. Maka untuk yang seperti ini, dikembalikan kepada kesepakatan dan kesepakatan atau persyaratan yang terjadi antara kita dengan tempat kerja kita. Jadi nggak bisa kita meratakan hukum ini ya. Oh, kok nggak boleh lo dengarkan kajian? Oh, kenapa nggak boleh di kantorku? Nggak apa-apa. Oh, nggak ada masalah berarti. Di kantor fulan mungkin nggak boleh. Jadi tergantung tabiat pekerjaannya dan bagaimana kesepakatan yang terjadi. Umpamanya ada orang yang nggak bisa sholat duha dia di waktu kerjanya. Ya udah mau gimana lagi. Mungkin dia sebelum masuk kerja dia sholat duha. Tapi ada yang nggak apa-apa jadi. Jadi memang pihak kantor mengatakan udah nggak ada masalah. Engkau istirahat mau sholat duha. Yang penting kerjaannya selesai. Jadi ada yang modelnya itu dikejar target. Udah selesai, udah. Tapi nggak boleh pulang. Tetap ada di tempat itu. Umpamanya seperti itu. Ini kembali kepada kesepakatan yang terjadi antara pekerja dengan tempat dia bekerja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz. Ini jelas sekali penjelasannya Ustadz. Anda undang kembali penanya langsung Ibu Humaira Italia. Silakan Ibu Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Semoga sahlan. Ustadz dan para jamaah selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana nasihat Ustadz untuk orang-orang yang takut akan kematian Ustadz hingga pada akhirnya menimbulkan kecemasan? Nah. Udah barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak. Wa fiik wa barak. Nah, ahibati fillah. Kematian ini memang perlu ditakutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Ya'nil maut, kematian tersebut. Karena orang yang banyak mengingat kematian, itu akan menyemangati dia untuk beramal soleh. Kalau dia dalam keluasan rizki, ingat mati jadi sempit tuh buat dia. Gimana ketika dia mati? Ketika dia sedang dalam kondisi sempit, susah, ingat kematian jadi luas hidup ini. Bentar lagi aku akan mati, kata dia. Tapi kalau mengingat kematian yang menjadikan orang itu hidupnya penuh dengan kecemasan, bukan itu yang diinginkan. Sehingga ada orang yang takut dengan kematian, takut berbuat apa-apa. Mau jalan takut, mau naik motor takut, nanti bagaimana ditabrak umpamanya, mau naik pesawat takut, naik ini takut, semuanya takut. Seharusnya ketakutan itu mengantarkan dia untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu aja yang penting. Sehingga dia tidak berbuat dosa, melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ketika sholat dia ingat kematian jadi khusyuk sholatnya. Ketika dia di malam hari ingat kematian dia jadi berdoa sebelum tidurnya. Karena bicara kematian ini sesuatu yang pasti datang kepada semua orang. Ada keluarga anak yang mungkin was-was ya, kadang-kadang cemas ini itu. Ya memang perlu dikuatkan keimanan dia. Engkau silahkan takut dengan kematian, tapi yang mengantarkan kepada ketaatan. Boleh jadi kita mati malam ini. Berarti apa yang harus dilakukan? Berzikir, mengingat Allah SWT, berwasiat. Seperti itu. Jadi mempersiapkan diri. Tapi kalau hanya mengantarkan kepada kecemasan, itu was-was dari setan. Akhirnya dia nggak beramal. Yang ada cuma takut. Gimana nanti ya? Gimana nanti ya? Gimana nanti ya? Enggak. Nabi SAW menyuruh kita untuk mempersiapkan diri untuk kematian. Wal kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah. Menghitung-hitung dirinya dan berbuat untuk yang setelah kematian. Bagaimana ini orang ingat mati, bagaimana nanti kalau aku mati, aku sudah punya persiapan. Aku sudah punya anak soleh, aku sudah punya ilmu yang bermanfaat, aku sudah punya amal jariah. Kalau datang yang selain itu, artinya ingat kematian yang mengantarkan kepada kecemasan, was-was, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti itu datangnya dari syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz. Penjelasannya
Ini ada pertanyaan dari kolom chat Ustadz, Ana mau bacakan karena kasusnya menarik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan izin bertanya, saya sudah menikah lebih dari 8 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Selama ini berobat, promil ke rumah sakit, tapi juga belum berhasil. Ada himbauan untuk mencoba bayi tabung. Saya pernah mendengar di ceramah Ustadz bahwa Rasul menyukai keluarga yang memiliki banyak anak. Namun jika budget terbatas, mana yang lebih baik diprioritaskan? Apakah promil bayi tabung atau ibadah umroh? Karena kami belum haji, tetapi sudah mendaftar haji reguler, namun mungkin berangkatnya masih lama. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jemaah, kalau bicara anak itu, ya semua ingin punya anak ya. Kecuali orang-orang yang mungkin lagi sakit, sehingga mereka ada free child, nggak pengen punya anak mungkin ya. Tapi secara fitrah semuanya kepingin punya anak. Tapi bukan kewajiban, artinya itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang merupakan kewajiban. Kalau tadi dikatakan ibadah haji kewajiban, ibadah umrah merupakan kewajiban juga. Sedangkan milik anak ini keinginan. Keinginan dan mudah-mudahan jadi kebaikan. Mana yang harus diutamakan? Anda rasa engkau berangkat umrah. Karena berangkat umrah pun menjadi salah satu usaha engkau untuk punya anak. Bukankah sebenarnya yang memberikan anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, engkau berangkat umrah, laksanakan ibadah umrah, minta sama Allah, berdoa minta sama Allah SWT. Semoga Allah berikan kepadamu. Dan nanti kalau engkau pulang, engkau punya kelebihan rezeki, engkau mau usaha punya anak, silahkan. Jadi ada yang merupakan kewajiban, laksanakan kewajiban itu. Ada yang merupakan keinginan, keinginan itu boleh ditunda. Dan kita nggak pernah tahu ya jemaah. Punya anak tuh baik buat kita apa tidak. Tapi kita minta sama Allah SWT anak-anak yang soleh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai meninggal dunia nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Zainab bintu Jahash nggak punya anak. Sofia nggak punya anak. Artinya istri-istri Nabi pada nggak punya anak. Ketika kita tidak memiliki penerus, maka carilah penerus yang lainnya. Seperti apa? Tadi ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah. Engkau mungkin juga bisa membiayai anak-anak lain yang sekolah. Sehingga dia akan terus mendoakanmu dan kau punya kebaikan di sana. Karena ini ya Allah janji. Allah janji. Semua doa akan dikabulkan. Tapi boleh jadi dikabulkannya doa itu jawabannya satu dari 3 hal. Kepingin punya anak, dikasih anak. Boleh jadi nggak dikasih anak. Tapi dia diselamatkan dari bencana. Kalau dia punya anak, mungkin anaknya durhaka nantinya. Maka Allah nggak kasih anak. Dengan diselamatkan dia dari bencana yang sepadan dengan doa dia. Atau Allah kumpulkan tuh doa-doa dia minta anak dikumpulin untuk jadi pemberat timbangan kebaikan dia pada hari kiamat. Jadi intinya laksanakan kewajiban, keinginannya boleh ditunda dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz, penjelasannya masih lanjut ya Ustadz ya? Kayaknya 2 pertanyaan lagi mungkin dong. Berapa lagi Ustadz? 2 pertanyaan lagi. 2 lagi. Nah Ustadz, ini dari chat saja Ustadz, Anda baca. Ustadz, Afwan izin bertanya Pak Ustadz, katanya, jadi ada pendapat ya Ustadz ya, katanya ibadah zikir, sholat, puasa, haji, umroh, itu pahala hanya untuk diri sendiri. Itu amalan yang kurang maksimal. Dalam kesulitan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz atas pendapat seperti ini. Syukran Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita itu disuruh beramal hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi seorang yang beriman itu berusaha untuk mengambil semua kebaikan. Jadi jangan sampai kita peduli sama manusia tapi lupa dengan hablum minallah. Karena boleh jadi ketika kita jarang berzikir, jarang mengingat Allah, tapi anak suka membantu orang lain, boleh jadi engkau membantu orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena ada unsur untuk dirimu sendiri nantinya. Tapi kalau engkau orang yang hablum minallahnya bagus, suka berzikir, mengingat kepada Allah, dan engkau laksanakan, membantu orang lain itu juga perintah Allah, menolong orang lain juga perintah Allah. Jadi seorang muslim itu menjalankan semua perintah Allah SWT. Mana yang mampu dia lakukan, dia lakukan. Ketika Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, atau siapa orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan Nabi SAW bagaimana beliau menjadi orang yang sangat sempurna. Karena beliau menyeimbangkan mana amalan yang bainahu wa bainallah dan mana amalan yang harus dikerjakan terhadap manusia. Jangan sampai engkau sibuk ngurusin manusia, sholatmu terbengkalai. Jangan sampai engkau beribadah bagus, umroh, haji, tapi engkau tidak peduli sama manusia. Tapi yang jelas dalam semua amalan itu, dalam ibadah haji, umroh, atau menolong orang lain, jihad fisabilillah pun, yang paling baik di antara semuanya itu, yang paling banyak zikirnya, mengingat Allah SWT. Engkau pun ketika menolong orang lain, perbanyak zikrullah. Membantu orang lain, dokter nih, ketika suka membantu orang lain, perbanyak zikrullah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita dan menjaga hati kita insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, Anda rasa sudah jelas penjelasan Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ini Anda pilih dari kolom chat. Anda rasa banyak juga pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu. Pertanyaan, jika ada saudara kandung yang sedang bermusuhan karena suatu hal, bagaimana cara menyambung tali silaturahim lagi Ustadz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jamaah, yang pertama kita perlu cari tahu. Apa penyebab terjadinya pemutusan silaturahim? Ingat ya, Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Artinya dia akan masuk neraka dulu. Walaupun dia punya banyak amal soleh, tapi diancam masuk neraka. Terkadang sebagian kita tuh Masya Allah baik sama orang lain, ya, suka membantu orang lain, bahkan ibadahnya baik. Tapi ternyata dia memutuskan rahimnya. Apalagi kalau bicara sudah saudara kandungnya. Allah, ini satu hal yang berat. Kalau kita menjadi penyebabnya, maka kita harus memperbaiki diri kita, mohon maaf sama dia. Kalau mungkin dia sebagai penyebabnya, maka kita perlu memaafkan dia. Kita perlu datang kepada dia. Di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah dusta dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai. Contohnya kita datang kepada atau kita kirim orang ya untuk memperbaiki. Umumnya Ana ada kurang baik sama saudara Ana. Kalau Ana langsung ke sana mungkin nggak diterima. Ana mungkin kirim orang. Coba kirimkan salam Ana kepada Fulan. Ya. Ana tuh rindu sama Fulan. Cuma Ana takut kalau ke sana ya mungkin nggak diterima. Jadi perlu ada usaha. Selain doa, kirim orang tadi. Kita berusaha kasih hadiah sama dia. Berbuat baik sama orang-orang yang dicintai dia. Karena biasanya kalau sudah benci jamaah, ada usaha untuk membuat semua anggota keluarga benci sama Fulan. Ini kalau kakak beradik, mamanya bertikai ya. Anaknya akan dibuat seperti itu. Istrinya juga seperti itu. Jangan sampai. Karena ini termasuk perbuatan yang disukai oleh syaitan. Maka apa yang harus engkau lakukan? Bagaimana engkau berusaha untuk berbuat baik sama dia. Atau kirim orang untuk memperbaiki hubungan itu. Berdoa mohon sama Allah SWT. Dan gak perlu diungkit. Katakan, oh, ini sebabnya engkau minta maaf. Engkau minta maaf. Kalau masalahnya harta, kadang-kala warisan ini salah satu yang menyebabkan terputusnya silaturahim ya. Sampai Ana baca ada seorang syekh ngangkat sebuah foto ya dia. Ada seorang perempuan ikut menguburkan jenazah, bingung. Kenapa ada perempuan? Ternyata dia adiknya yang meninggal dunia. Kan seharusnya menguburkan laki-laki, perempuan gak ikut. Perempuan itu ikut ziarah, tapi tidak ikut menguburkan jenazah. Tapi dia ikut. Ternyata perempuan ini kepingin lihat kakaknya yang dikuburkan. Kemudian setelah dikuburkan dia doa, ya Allah, sebagaimana kakakku ini menghalangiku dari warisanku selama 30 tahun, haramkan dia dari kasih sayangmu, ya Allah. Sampai seperti itu. Ya. Maka hati-hati yang urusan warisan ini, tolong jangan sampai harta yang dikumpulkan orang tua ternyata menjadi penyebab terputusnya silaturahim.
Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Perbanyak zikir ya, dimanapun berada, kapanpun berada. Itu adalah amalan yang bisa kita penuhi waktu kita dan tidak memberatkan kita. Jazakumullah khair. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah